Pangeran Diponegoro. Beliau lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Nama kecilnya adalah Raden Mas Mustahar. Saat menginjak akil baligh, Keraton Yogyakarta memberi beliau nama Raden Mas Ontowiryo. Lalu saat ayahnya menjadi sultan, beliau diberi nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Nama inilah yang lebih dikenal. Beliau terlahir sebagai putra sulung dari Raden Mas Surojo yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono III dengan Raden Ayu Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro terdidik dalam lingkungan keilmuan dan keagamaan sehingga beliau tumbuh menjadi seorang muslim yang taat beragama, anti pada penjajah, dan menjunjung tinggi tradisi Jawa. Melihat penderitaan rakyat akibat penjajahan dan juga makin hilangnya tata nilai agama Islam dan tradisi dalam kehidupan negara Mataram atau kahanan rusaking tatanan tanah Jawi, membuat semangat perlawanan dalam diri Pangeran Diponegoro berkobar. Pada 20 Juli 1825, Patih Danurejo Japan dibantu penjajah Belanda menyerang Tegalrejo dan membakar kediaman Pangeran Diponegoro. Karena terdesak, maka beliau menjebol pintu butulan di sisi barat tembok dan menuju Kalisoka di wilayah Bantul, lalu ke Selarong untuk mengobarkan jihad fi sabilillah. Maka pecahlah Perang Jawa. Daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berubah menjadi medan perang. Tercatat ada 108 kiai, 31 haji, 15 syekh, 14 penghulu keraton Yogyakarta, 4 guru, ribuan santri, 23 pangeran, puluhan bangsawan, dan begitu banyak rakyat berduyun-duyun berjuang bersama Pangeran Diponegoro demi tegaknya agama Islam dan keadilan. Dengan banyak menggunakan strategi gerilya, Laskar Pangeran Diponegoro berhasil membuat penjajah Belanda kewalahan. Pada 1826 dipindahlah markas perjuangan ke daerah Nekso, Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat Yogyakarta. Di Nekso ini pula lah Pangeran Diponegoro dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro, Amirul Mukminin Sayyidin Panotogomo, Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawi. Pada 1827, Belanda mulai menerapkan strategi benteng Stelsel. Ini membuat pihak Pangeran Diponegoro terjepit. Sentot Ali Basyah, Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, Nyi Ageng Serang, dan rekan-rekan perjuangan banyak yang meninggalkan beliau baik karena syahid, tertangkap, ataupun menyerah. Karena tidak bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro secara kesatria, Belanda pun menggunakan cara yang kotor dan licik. Pangeran Diponegoro diundang untuk melakukan perundingan damai di kantor residen Kedu di Magelang, tapi di sana beliau justru ditangkap pada hari Ahad 28 Maret 1830 atau 2 Syawal jam 10 pagi. Pangeran Diponegoro pun menjalani akhir hidupnya dalam pengasingan di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, hingga wafat di sana pada 8 Januari 1855 dalam usia 70 tahun. Perang Jawa atau Perang Sabil yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini dan berlangsung sejak tahun 1825 sampai 1830 berhasil membuat Belanda bangkrut, 15.000 tentaranya mati, dan meninggalkan trauma bagi Belanda selama 20 tahun lamanya. Tarzan!